Cara jualan produk pasti laku di Shopee buat tahun 2024. Oke, nah ini kan masih 2023 ya, tapi bentar kita 2024 dan penting banget buat kalian buat bener-bener ngerti gimana sih cara jualan produk yang pasti laku. Karena kalau misalnya enggak, sering kan ngalamin kayak udah bikin produk terus flop. Atau udah stok barang, barangnya nggak laku gitu kan. Apalagi yang lebih banyak lagi adalah kalau misalnya biasanya reselleran. Reselleran biasanya kalau mau akhir tahun kayak gini suka ada promo-promo, diskon-diskon dari supplier yang dimana kita kepancing, udah gitu stok banyak dan ternyata ketika dijualin, oh ternyata susah gitu kan. Nah, biar nggak kejadian, ini dia di sini gue bakal bahas sebenarnya gimana sih strateginya supaya kalian jual barang apapun pasti laku gitu, khususnya di 2024. Nah yang pertama, buat kalian bisa laku, yang perlu kalian ngerti dulu adalah kalian perlu ngerti kalau misalnya mau jualan di Shopee, sistem Shopee itu kayak gimana sih gitu kan. Sistem Shopee ini kan kalau misalnya kita buka di Shopee-nya ya, nah kalau kalian buka Shopee kayak gini, ini kan pasti ada nih dia punya campaign, bener nggak? Dia juga ada yang lagi dipromosiin kayak sekarang nih, ketika lagi gue bikin ada SFB, terus ada sekarang dia lagi ngepromosiin live, ada kategori gitu kan. Ini kan ada yang flash sale, ada Shopee Mall gitu kan, dan lain-lain, dan makin banyak nih rekomendasi yang banyak banget lah gitu ya. Nah sebenarnya insight apa sih yang bisa diambil? Kalau kalian misalnya bisa punya promosi gencar kayak gini nih, masuk banner-banner kayak gini, ini biasanya trafficnya tinggi banget. Tapi masalahnya adalah harganya mahal. Jadi kayaknya nggak banyak semua seller bisa main kesini, dan kalau kalian udah bisa main kesini sih mungkin nggak akan nonton video ini juga gitu ya. Nah yang jadi masalah adalah kalau buat kita yang nggak mainnya kesini, gitu kan. Di sini kan traffic pasti tinggi, gitu kan. Apalagi main flash sale banyak ya, orderan juga di sini pasti banyak, gitu. Tapi kalau jadi Shopee Mall dan sedangkan kebanyakan mungkin ketika mulai kan caranya nggak gitu. Gitu. Jadi gimana cara buat lakunya? Algoritma Shopee selain kita muncul tampil dari sini, salah satu yang kita perlu sadar adalah dengan cari pencarian seperti ini, ya kan? Nah, masalahnya pencarian itu orang ketika nyari produk itu tuh belum tentu nyari barang yang kalian jual kan, bener nggak? Bisa jadi kalau orang itu nyari kayak gini misalnya, kayak mereka tuh nyari lebih general, misalnya kayak tas kosmetik, misalnya kalau misalnya ini gue mau jual tas ya. Kalau gue mau jual tas, mungkin kalau belum tahu mereknya kan cari tas kosmetik, nanti lihatnya oh ada apa aja ya. Atau misalnya kita mau cari tas ransel, kita kalau orang itu belum punya insight dia mau jual apa ya, nyarinya kan kata kunci yang generik seperti ini. Nanti keluar pilihan macam-macam, udah pilihan macam-macam, nanti baru kita pilih. Oke, kayaknya gue mau beli yang ini deh. Gitu ya. Biasanya kan caranya kurang lebih seperti itu. Gitu kan. Nah, terus dari sini juga kita bisa lihat banyak banget nih harga-harga yang variatif, bener nggak? Ada yang 400 ribu nih, ada yang 400 ribu, ada juga yang 46 ribu. Nah terus kita mau jualnya kayak gimana? Nah ini kan problemnya. Terus kalau kita bisa jual, misalnya nih, kita lihat nih yang laku tuh harga-harga yang katakanlah di bawah 50 ribu. Sedangkan ketika teman-teman mau cari barang, wah kayaknya hampir nggak mungkin deh bisa bikin dengan harga 50 ribu gitu. Modalnya aja nggak cukup. Gitu. Itu kan yang kadang bikin banyak orang jadinya ngerasa kayak aduh jualan online tuh susah nih, nggak laku nih, kalah harga nih dan lain sebagainya. Nah gimana caranya biar kita bisa tetap laku gitu ya? Nah salah satu caranya adalah sebenarnya gini, kalian bisa cari produk yang kita bisa contek nih, produk-produk apa sih yang memang sebenarnya laris, dan Shopee sendiri sebetulnya ngebuka datanya, tinggal kalian mau manfaatin atau enggak. Caranya kayak gimana? Caranya gampang banget ya. Nah, caranya kayak gimana? Kalian buka di data bisnis Shopee, terus pilih panduan penjualan. Nah, di sini Shopee itu ngasih tahu kayak produk apa sih yang paling laku dalam beberapa lama terakhir. Nah, kenapa ini kita perlu lihat? Dengan kita perlu lihat, kita tahu produk mana yang disukai pasar. Dan nanti kita bisa contek, gitu kan. Contoh kayak gimana? Misalnya, katakanlah kita mau jualan tas deh. Tadi kan kita bahas tas. Kita mau jualan tas ransel. Misalnya katakanlah gue mau jualan tas ransel, sekarang kita lihat dulu, kita mau ngeriset saingan di harga berapa. Misalnya gue mau cari harga 150 ribu sampai 250 ribu. Nah kita terapin. Nah di sini Shopee ngasih tahu nih, oh jadi ini adalah produk-produk yang harga 150 ribu sampai 250 ribu dengan terjual berapa nih per bulannya. Jadi asik banget ya. Ini tas yang Gutenik itu terjual dengan harga sampai 150 ribu, terjual 3.300 piece. Tas Alba terjual dengan harga 182 sampai 195 1.500 piece. Nah, coba hitung berapa kejualannya nih. 1.500 kali 150 ribu kali 3.000 ya per 10 juta, ini gede banget. Terus yang 195 200 ribu deh hitungnya kali 1.500 200 juta loh ini jumlahnya. Nah sekarang kita lihat ya produknya ya. Ini si Gutenik ini
Ini dia udah punya penilaian sampai 14.000, jualnya tuh udah 10.000 plus. Ini kita bisa lihat kayak, oh ini model-modelnya nih tuh kan 100 ribuan ya. Oh 65 tuh yang kecil, kalau yang gede itu 100 ribuan tuh kan, macam-macam dia. Oke, nah udah gitu bisa lihat nih kayak deskripsi produknya. Oh cakep nih deskripsi produknya nih, lihatnya pakai gambar-gambar. Terus baru ketulisan. Terus udah gitu kita bisa lihat juga ya di sini kayak ada ulasannya, kata orang apa sih? Oke, orang bilang bagus, kelihatannya kecil tapi dalamnya lumayan. Nah, kalau mau cari insight, jangan lihat cuma bintang 5, lihat bintang satunya. Orang bilang apa? Oh, pengaitas putus. Oh, quality control tertanyakan, bla bla bla. Ini nih kita bisa dapetin insight banyak nih dari sini. Oke, jadi kita bisa lihat apa yang perlu kita benahin buat berikutnya. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat ya kayak gambar-gambar produknya gitu kan, mereka gimana cara nyusunnya. Nah, ini yang kita bisa dapat insight-insight dari sini. Nah, di sini kita bisa lihat nih kalau kita mau bikin produk, bisa nggak kita bersaing dengan produk ini? Atau bisa nggak kita bikin sedikit lebih bagus dari produk ini? Gitu kan. Dari sini kita bisa lihat USP apa yang dia jual. Gitu kan. Nah, kalau teman-teman bisa bikin produk yang bersaing dengan ini, ya teman-teman ibaratnya bisa coba dibuat nih. Gitu. Bikin seperti ini. Terus ngapain lagi? Oke, kita udah bikin nih produknya. Oke, katakanlah kita bisa bikin produknya, terus ngapain? Ya bikin SKU atau SKU itu kan gambar ya produk secara di Shopee-nya yang lebih menarik. Jadi kalau misalnya contoh dia udah pakai video, ya udah kita pakai video juga. Bisa nggak bikin desain yang lebih menarik? Bisa nggak bikin deskripsi yang lebih oke? Ini kan deskripsi dia punya pilihan warna banyak nih. Selain ukuran, gitu kan. Fitur-fitur dia apa aja? Bisa nggak kita bikin juga? Gitu kan. Nah, dari situ langkah berikutnya ngapain? Setelah kita udah bisa cari barang atau setelah kita bisa buat produk, ya langkah berikutnya adalah kita perlu cariin traffic yang banyak sesuai dengan produk yang udah kita siapin. Kalau misalnya ini produk yang tadi kita contoh, katakanlah dia bisa kejual sekian, harusnya kalau kita misalnya punya traffic yang cukup banyak, gitu kan, artinya kan kita juga punya harapan buat dapat penjualan yang nggak sebagus itu sih, tapi mendekati lah, mirip-mirip lah gitu kan, bisa deket-deket lah gitu kan. Tapi dengan kita tahu kalau pasar itu terbukti cukup bagus, daripada sekarang kita bikin produk tapi misalnya nih pasarnya nggak bagus, bener nggak? Jadi kan kenapa nggak cari yang udah ada, bikin lebih bagus, terus ya iklanin aja dengan berbagai fitur yang ada di Shopee gitu. Karena dengan kayak gitu ya teman-teman produknya bakal dilihat banyak orang, dan biasanya kalau satu pasar yang permintaannya banyak, ketika kita iklanin kita juga bakal dapat penjualan yang tinggi juga. Jadi nggak susah kan buat jualan laris di Shopee.